Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. أما بعد. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai dan kami patuhi, pejabat pemerintah yang hadir, baik yang sipil, yang Polri atau TNI yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara Hall Sayyidina Syekh Al-Kabir Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim yang saya hormati pula, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal orang yang baik itu adalah merupakan satu cara untuk kita menjadi orang yang baik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan orang-orang yang baik itu untuk menjadi uswah, untuk menjadi tauladan, untuk menjadi cermin sehingga diikuti oleh orang-orang yang ingin menjadi seperti mereka. Diangkatnya para rasul, dipilihnya para nabi, para aulia, itu semuanya adalah semata-mata untuk dijadikan panutan oleh manusia menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin mereka, orang-orang pilihan Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah dengan tegas di dalam Al-Qur'an menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Para aulia menjadi orang-orang yang istimewa itu karena satu caranya, yaitu mengikuti Nabi Muhammad. Bittiba'ih wa hubbih haggagallahu rajahum. Karena mereka benar-benar cinta kepada Nabi dan betul-betul mengikuti cara Nabi, maka Allah jadikan mereka orang-orang pilihan. Tanpa mengikuti Nabi, tanpa cinta kepada Nabi, mustahil dia menjadi wali Allah, mustahil menjadi wali Allah. Karena itu jangan tertarik dengan orang yang sakti tetapi tidak mengikuti Nabi, apalagi tidak cinta kepada Nabi, maka itu adalah penyesatan, saudara. Dan itu bisa terjadi bahkan oleh yang bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir pun bisa berbuat itu. Itu yang disebut istidraj. Itu yang disebut istidraj. Karena itu kalau ada orang cari yang aneh-aneh, ketemunya nanti yang aneh-aneh. Kalau cari yang model-model, ketemunya nanti model-model, saudara. Itulah yang dikatakan oleh almarhum Ki Abdul Hamid, siapa yang model-model bakal model-model, kata Ki Hamid. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para wali itu
adalah syaratnya: satu, dia menjadi orang yang beriman; dua, dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan bertakwa jika bersatu, maka akan mengangkat manusia itu menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang beriman dan mereka orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwanya bukan tunggu di masjid. Takwanya bukan hanya di pengajian, tapi dalam segala keadaan takwa. Di masjid, di luar masjid tetap takwa. Di kantor maupun di pengajian tetap takwa. Di jalanan maupun dia di dalam rumah tetap takwa. Itu yang disebut al-istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Takwanya bukan kalau ada pengajian pakai peci putih, pakai serban, tapi kalau tidak ada pengajian jadi koboi dia. Bukan kalau ada acara dia hadir dan dia seperti santri, kemudian keluar jadi setan dia. Bukan, tapi dia tetap menjadi orang yang baik, tidak berubah. Itu yang disebut istiqamah. Itulah para aulia Allah Subhanahu wa taala. Nilai itu, wali itu. Jangan dinilai terbangnya, jangan dinilai jalan di atas airnya, jangan dinilai saktinya, saudara. Belum tentu. Karena ada bentuk itu terjadi, bahkan bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu makhluk yang biadab bener nih. Ngaku Tuhan dan maksa orang nyembah kepada dia. Tapi itu Fir'aun, saudara. Fir'aun itu memang sakti. Umurnya 500 tahun belum pernah sakit, mules nggak pernah, pusing nggak pernah, sehat, kemudian kekuatannya tidak pernah melemah, sakti luar biasa. Makan seperti biasa, minum seperti biasa, cuma untuk buang hajat 40 hari sekali. Sakti kan? Tapi ketika datang Nabi Musa membawa tanda Allah, tongkat yang ketika dilemparkan menjadi ular yang besar, bukan ular kecil, ular besar. Biasanya ular besar itu jalannya lambat, tapi ini tidak, lincahnya seperti ular kecil. Itu datang, itu ular mau menerkam si Fir'aun. Kaget tuh Fir'aun, berubah, saudara. Yang asalnya 40 hari sekali buang hajat, akhirnya berubah sehari 40 kali buang hajat. Satu saat Sungai Nil, saat itu Sungai Nil lagi kekeringan, sehingga petani-petani tidak bisa menggarap sawah, petani-petani tidak bisa menggarap kebun. Mereka datang kepada Fir'aun. Tuhan, mereka menyakiti Tuhan, menyembah Fir'aun. Datangkan kepada kami air supaya kami bisa menggarap sawah-sawah kami. Datang tuh Fir'aun berdiri ada di kali sambil menyatakan, air, Tuhan kamu manggil kamu datang. Banjir tuh kali. Karena itu jangan sekali-kali Anda terpancing dengan kesaktian, tapi nilai orang itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Akhirnya terpancing dengan kesaktian, timbul modus macam-macam. Duit bisa beranak, bisa berkembang dengan macam-macam. Terjadilah penipuan, terjadilah macam-macam permasalahan. Karena itu jangan ke sana. Nilai istiqomahnya, nilai dekatnya dia kepada Allah, nilai manusia itu dengan kejujurannya. Dan bakal akan terjadi fitnah yang besar di akhir zaman, juga istidroj besar-besaran, yaitu munculnya Dajjal. Karena itu orang-orang yang hanya tertarik dengan model-model begitu,
Jangan-jangan nanti akhirnya menjadi kafir, akan menuhankan Dajjal di akhir zaman. Kenapa? Dajjal itu saktinya luar biasa. Bahkan kesaktiannya Dajjal bisa membuat surga dan neraka. Wah, saktinya luar biasa itu Dajjal. Karena itu disebut fitnah paling besar. Syarru ghaibin yuntazar. Yang belum datang, yang terjelek akan terjadi. Karena itu jangan Anda tertarik dengan itu semuanya. Anda nih, kita nih kadang-kadang umat Islam ini terpancing dengan itu. Wah, hebat. Ini orang dibacok tak mempan. Digunting rambutnya, bukan yang putus rambutnya, tapi guntingnya yang putus. Wah, hebat, wali. Lah, kukunya panjang-panjang, kenapa? Nggak ada yang bisa memutus, karena dia sakti, wali. Wali panjang kukunya, wali panjang rambutnya, wali kotor giginya misalnya. Masa wali begitu? Wali itu pilihan Allah. Coba Anda lihat bagaimana Nabi Muhammad aja dipotong rambutnya bisa, dipotong kukunya bisa, padahal manusia yang paling mulia. Kalau Anda lihat sejarah, Sayyidina Umar meninggal dibunuh, mempan, tembus. Sayyidina Utsman tembus, Sayyidina Ali tembus. Wah, ini makan apa namanya kaca. Wah, wali. Oh, ada apa? Racun nggak bisa mati. Sayyidina Hasan mati. Sayyidina Husain juga tragis dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh. Kenapa? Apakah kurang mulia mereka? Kurang hebat mereka? Jangan condong dengan itu. Jangan condong itu. Nilai takwanya, nilai ibadahnya, nilai bagaimana kebersihan hatinya. Itulah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kemungkinan itu terjadi istidraj dari orang-orang yang justru tidak benar, saudara. Tapi ada nanti muncul ihana. Ihana yaitu satu bentuk penghinaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok dia menampakkan kesaktiannya, tapi dia jatuh, nggak sesuai. Di zamannya Nabi itu ada seorang bernama Musailamah, ngaku Nabi. Di zamannya Nabi nih, ngaku Nabi. Apalagi zaman sekarang banyak ya, ngaku Nabi. Zamannya Nabi udah ada yang ngaku Nabi. Nabi itu ada pernah doakan kepalanya anak kecil, didoakan diusap sama Rasulullah. Masya Allah, rambutnya bagus, tidak ada yang berubah, saudara. Bagus rambutnya, botak, diusap sama Nabi, keluar rambut yang bagus. Mukjizat daripada Rasulullah SAW. Musailamah niru orang yang rambutnya bagus, diusap sama Musailamah jadi botak, saudara. Ihanah, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sumur yang airnya dikit, kemudian baunya sudah nggak sedap, kalau bahasa Jawanya banger, kemudian rasanya nggak enak, diludahi sama Rasulullah. Itu keluar sumber yang bagus, kemudian rasanya lezat, itu air luar biasa. Musailamah lain lagi, sumurnya bagus airnya, banjir airnya, diludahi sama Musailamah jadi banger, saudara, rusak. Allah buktikan, Allah ihanah, Allah perhinakan itu Musailamah. Satu saat nanti orang-orang yang demikian Allah akan hinakan. Kenapa? Karena memang itu adalah bukan satu kemuliaan dari Allah, tapi sebenarnya itu adalah cara Allah untuk membuat dia lupa diri dan semakin jauh daripada Tuhannya. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Aku jadikan mereka, aku manjakan mereka, jadi semua keinginan mereka
untuk supaya mereka semakin tambah jauh, tambah banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an telah menjadi orang yang hebat. Itu resepnya adalah karena takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena belajar ilmu magic, bukan karena belajar ilmu hipnotis, bukan karena minta bantuan setan atau jin, tetapi itu adalah karena karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mau melihat bagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim, Masya Allah, mulai masih remaja udah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Syekh Abu Bakar bin Salim nih mulai masih muda. Dia tadi itu tinggal ada di Lesik. Itu setiap malam habis tahajud beliau jalan dari tempatnya menuju ke Kota Tarim. Kota Tarim, di situ itu ada 360 masjid. Kalau sekarang orang mau mengisi bak-bak air tadi itu dengan lewat sedotan, dengan lewat pompa, ada listrik. Dulu nggak ada, sehingga perlu tenaga untuk mengisi air tadi itu dengan timba. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim setiap malam ngisi kamar mandi masjid seluruh Tarim, saudara, seluruh Tarim. Dan setiap masjid yang diisi sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ada di situ. Itu setiap malam. Itu perlu waktu mungkin semalam suntuk, tidurnya dikit berarti. Begitu pikirannya, khidmatnya kepada umat. Kalau kita kan enggak, nyapu masjid aja merasa harga dirinya jatuh, melayani umat Islam aja merasa harga dirinya jatuh. Tapi tidak seperti mereka, saudara, karena mereka akan menjadi khalifatul Rasulillah, penerus Rasulullah. Dan misi utamanya Nabi adalah khidmat kepada umat. Itulah pemimpin. Pemimpin itu adalah bukan yang menjadikan yang dipimpin berkhidmat kepada dia, tapi dia berkhidmat kepada orang yang dipimpin. Pemimpin rumah tangga siapa? Ayah. Yang bekerja anak? Bukan. Kalau ayah memaksa anak bekerja untuk dilayani sama anak, itu namanya ayah yang tidak bertanggung jawab. Tapi ayah bertanggung jawab adalah bekerja, siap memikul, siap mencangkul, siap payah untuk membiayai anak-anaknya dan keluarganya. Benar? Itulah pemimpin. Itulah pemimpin. Kiai, ustadz, dia sanggup bekerja susah payah untuk membiayai dan untuk memelihara murid-muridnya. Itulah kiai, itulah ustadz. Tapi kalau kiai tunggu dibayar sama murid-muridnya, bukan kiai, bukan ustadz namanya. Begitu juga pemimpin pemerintahan, mereka itu adalah siap bekerja untuk rakyatnya, siap susah untuk rakyatnya, bukan rakyat dikasih pajak yang tinggi-tinggi, yang besar-besar untuk membiayai dirinya. Bukan begitu pemimpin. Pemimpin itu adalah yang terakhir menikmati, bukan awal yang menikmati. Kata Nabi, Sayyidul Qaum akhiruhum syurba. Pemimpin itu adalah terakhir yang menikmati, bukan pertama yang menikmati. Nabi itu punya beberapa sahabat yang disebut Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, nggak punya keluarga, tinggalnya di masjid. Mereka nggak bisa bekerja, sehingga mereka akan makan kalau ada makanan. Kalau nggak ada makanan, nahan lapar. Dan Nabi SAW sangat perhatian dengan mereka. Kenapa? Mereka kalau sholat di saf pertama, mereka kalau jihad di saf pertama. Paling dia tadi itu khidmat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
pemimpinnya Ashabus Suffah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu saat Abu Hurairah ini udah 2 hari nggak makan, nahan makan, nggak kuat dah. Wah, harus cari makanan nih. Gimana, nggak ada pekerjaan, nggak ada apa-apanya, pakaian hanya pakaian saja hanya yang melekat di tubuhnya. Gimana? Udah keluar aja. Tunggu orang yang tanya, nggak mau minta dia. Tunggu orang tanya, gimana keadaan kamu? Langsung jawab, lapar, gitu. Paham ya? Karena mereka nggak mau minta. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Itu sifat Ashabus Suffah. Keluar Abu Hurairah, ketemu Sayyidina Abu Bakar, kasih salam, assalamualaikum ya Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakar, assalamualaikum. Sayyidina Abu Bakar lagi serius untuk urusan, dia waalaikumsalam Abu Hurairah, teruskan urusannya. Nggak tanya, kata Abu Hurairah. Nggak lama ketemu Sayyidina Umar, assalamualaikum Umar, assalamualaikum Sayyidina Umar. Oh ya Abu Hurairah, waalaikumsalam. Terus jalan, nggak tanya lagi. Ketemu Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Senyum Rasulullah, waalaikumsalam Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah? Lapar ya Rasulullah. Iya, berapa hari Abu Hurairah? 2 hari. Aku 3 hari Abu Hurairah. Masya Allah. Ayo ke rumah sekarang, barangkali ada rezeki. Iya ya Rasul. Sampai di rumah, ya Rasul, kata istri Nabi, ada orang yang ngasih susu 1 belanga, yakni mungkin untuk 5 orang lah cukup. Alhamdulillah Abu Hurairah, kita bisa makan sekarang. Alhamdulillah, kata Abu Hurairah. Itu teman-teman kamu juga lapar Abu Hurairah? Iya ya Rasul. Panggil mereka semua ya Rasul. Iya. Gagal, kata Abu Hurairah. Dalam Abu Hurairah, ini untuk 5 orang aja, sedangkan jumlah mereka banyak, 400 Pak. Waduh, kata Abu Hurairah. Tapi Nabi yang merintah, panggil semuanya. Abu Hurairah kemari. Iya ya Rasul. Kamu gilir mereka untuk minum. Dalam hati Abu Hurairah, aku yang paling lapar. Ini kalau digilir segini ya habis. Tapi perintah Nabi, mau apa lagi? Kasihkan pertama. Minumnya lahap, saudara. Dalam hati Abu Hurairah, ojo dintekno. Diminum. Karena lapar mereka semuanya. Dilihat sama Abu Hurairah, masih ada. Yang kedua, terus sampai total semuanya minum, saudara. Tinggal Abu Hurairah dan Rasulullah. Sudah minum semuanya Abu Hurairah. Sudah ya Rasul, kenyang semuanya. Kenyang ya Rasul. Tinggal aku dan kamu Abu Hurairah. Iya, kamu minum. Saya dulu ya Rasul. Iya. Malu-malu Abu Hurairah minum, diserahkan sama Rasul. Minum lagi. Lagi ya Rasul. Iya, serius Abu Hurairah minumnya. Minum lagi, kata Rasulullah. Dilihat masih ada ruang. Minum lagi Abu Hurairah. Minum lagi, kata Rasulullah. Enggak mampu ya Rasul, udah terlalu kenyang ya Rasul, penuh perutnya ya Rasul. Udah semuanya kenyang? Iya ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim, diminum sama Rasulullah, habis. Begitu pemimpin terakhir. Ini baru dilantik, mobil dinasnya baru. Beli itu, beli ini, ya. Pemimpin apa ini? Ini rakyatnya belum bisa melunasi utang, udah beli sana beli itu dia. Nggak benar. Pemimpin itu terakhir yang menikmati. Itulah pemimpin, saudara. Itulah Syekh Abu Bakar bin Salim. Itulah para aulia Allah. Mereka bukan orang pertama yang menikmati. Mereka menjadi panutan dalam segala hal. Bukan sekarang bagus-bagusan mobil. Ternyata kadang-kadang yang banyak utangnya ustadz. Kenapa? Beli sana beli sini ustadznya. Bukan untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan bisnis. Ya. Ustadz bukan bawa kitab, bawa proposal kemana-mana. Hati-hati. Tidak demikian dengan Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu.
Syekh Abu Bakar bin Salim rumahnya terbuka, saudara. Rumahnya terbuka untuk tamu. Setiap hari menjamu 1.000 orang. Menjamu 1.000 orang. Sehingga setiap hari motong 1 onta. 5 onta. Setiap hari 5 onta dipotong. Mahal onta. Itu biaya untuk tamu. Untuk dirinya sering nggak makan. Untuk dirinya sering malahan lapar. Tamu dijamin radhiyallahu anhu. Begitu, itu sifat akhlak daripada aulia Allah. Bukan wali itu nyiri. Wali itu begini. Halakal mukthiruna wa rabbil ka'bah illa man qala hakada wa hakada wa hakada. Yang banyak harta itu celaka, bahaya, kecuali kalau begini. Begitu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ini madhab kita radhiyallahu anhu, setelah beliau diperintahkan oleh ibunya belajar di Madinah dengan Imam Malik, beliau tampil dengan luar biasa. Imam Syafi'i tata bahasanya indah, khutbah di mana-mana, diundang sana undang sini, sampai pejabat pun senang dengan khutbahnya. Templeannya besar. Terima sama Imam Syafi'i, terima. Satu saat dia datang kepada ibunya. Sampai di rumah ibunya. Nih ibu orang dulu itu hebat-hebat. Sampai di rumah ibunya, diketok pintunya. Tanya, siapa di pintu? Putra Anda Muhammad bin Idris. Anakku? Iya, ya, ibuku. Enggak dibuka. Nah, ibu senang kamu jadi orang alim, kamu diundang sana ke sini. Iya ibu. Pejabat juga ngundang. Iya bu. Duitnya banyak dong, minta ibu. Bu, duit nggak sampai ke rumah. Kenapa? Untuk biaya murid, untuk biaya dakwah habis. Lihat di kantong masa nggak ada. Tersisa 1 dinar atau 1 dirham. Nggak ada bu. Benar anakku, benar. Buka belum. Alhamdulillah. Ibu bangga dengan kamu punya ilmu, nggak cinta dunia. Ibunya Imam Syafi'i begitu. Ibunya Syafi'i Jember. Goblok anak kayak ini belajar. Masya Allah. Radhiyallahu anhum. Begitulah pewaris-pewaris ilmu Nabi. Begitulah pejuang-pejuang setelah Nabi. Mereka adalah orang-orang yang berkhidmat kepada umat. Karena itu Syekh Abu Bakar bin Salim, Masya Allah, ibadahnya luar biasa, saudara. Ibadahnya luar biasa. 40 tahun, saudara, 40 tahun. Sholat subuh dengan wudu isya. Saya juga, Beb. Sholat subuh dengan wudu isya. Isyanya sholatnya jam 3:30. Enggak, ini sholat isya di awal waktu, subuh enggak batal. Artinya semalam suntuk ibadah kepada Allah, bukan karena memaksakan diri, tapi menikmati ibadah. Saya juga bisa, tapi memaksakan diri. Buktinya apa? 2 hari sakit. Lain orang memaksakan diri dengan menikmati itu, saudara. Yang lebih luar biasa, Syekh Abu Bakar bin Salim itu tawadhu. Makamnya tinggi, dikenal di mana-mana, muridnya ada di mana-mana, tapi beliau menghadapi siapapun, duduknya belum pernah di atas kursi kemewahan. Bahkan duduknya tidak pernah bersilah menghadapi tamu. Dia duduk seperti orang tasyahud. Orang duduk kalau tahiyat terakhir bagaimana? Duduknya begitu. Di hadapan muridnya, di hadapan semua orang yang dihadapnya. Tawadhu. Begitu orang diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu semakin tawadhu. Ma tawadha'at 'abdun illa zadahullah rif'ah. Tidak ada seorang hamba itu bertawadhu kecuali ditambahi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa yang sombong bakal dijatuhkan martabatnya oleh Allah. Ya,
orang sekarang ini kadang-kadang jadi orang sombong, menganggap dirinya mulia. Jatuh ente lagi yang sombong-sombong loh. Sombong dengan ilmunya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan hartanya, jatuh pasti. Pasti. Masa Anda gak melihat bagaimana itu Namrud jadi raja yang hebat, jatuh. Masa Anda tidak menilai bagaimana itu Fir'aun mengaku Tuhan, jatuh. Apalagi inti jadi kepala desa, jadi camat, jatuh. Siapapun yang sombong pasti jatuh, pasti, karena itu janji Allah. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah itu benci, tidak senang, tidak cinta, tidak sayang dengan orang-orang yang sombong. Gak sayang, bakal diadab terus oleh Allah, siapapun orangnya. Saudara, kalau orang itu semakin meningkat derajatnya, semakin tawadhu, mati pun semakin tinggi derajatnya. Pernah ziarah ke Sunan Ampel, berapa ratus tahun meninggal. Pernah ziarah ke makamnya wali-wali, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun mereka meninggal. Mereka tetap dicintai, tetap mulia. Ini yang masih hidup gak ada ziarah, mati lagi merana ente. Kenapa? Karena nggak tawadhu, sombong. Bilang tawadhu takun kan najmi la hali nadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la taku kad dukhani ya'lu bi nafsihi ala safahatil jawi wa huwa wadi'u. Tawadhulah kamu, tawadhulah kamu di hadapan semua orang, maka kamu akan menjadi bintang yang menjulang ada di angkasa, tetapi dia mau merendah ada di hadapan kamu. Bintang itu merendah loh di hadapan kita. Contoh, Anda berdiri di atas sumur yang jernih, Anda ngelihat bintang dari bawah kamu, mau dia di bawah kamu, tapi pada hakikatnya dia menjulang di atas, tinggi sana. Begitulah orang tawadhu, mau di bawah, mau di belakang, mau itu, tapi pada hakikatnya dia ada di atas sana, saudara. Wala taku kadukhan ya'lu bi nafsihi ala safahatil jawi wa huwa wadi'u. Jangan kamu itu seperti asap, dia selalu mengangkat dirinya ke atas, padahal dia nggak punya nilai, jatuh nilainya. Pernah asap tawadhu ke bawah, naik terus ke atas, tapi siapa yang senang dengan asap? Buat seseorang, wah selalu tampil dia. Ya, mutiara itu, dia tadi itu di dasar lautan, itu pun di dalam kerang. Tapi bagaimana Allah jadikan hati manusia itu tertarik dengan itu mutiara, menyelami orang, dibuka, kemudian dipamerkan, dibuat diunting, dibuat macam-macam. Mutiara, berlian itu dalam tanah, dalam, dikeluarkan sama orang, kemudian dipoles, wah mahal, dipamerkan itu berlian-berlian. Begitulah juga orang-orang yang soleh, dia nggak mau tampil, dia menutup diri, tapi Allah jadikan hati manusia cinta kepada mereka. Sayaj'alu lahumur rahman wudda. Orang cinta kepada mereka, akhirnya orang-orang mengangkat, menyanjung mereka, bukan karena mereka cari sanjungan, tetapi mereka tadi itu memang dijadikan dicintai oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu tadi itu selalu mengangkat diri seperti itu. Kalau Anda berdiri di atas kali yang sering tampil itu kuning panjang-panjang tuh, itu nggak pernah tawadhu ke bawah, itu selalu mengangkat dirinya. Tampil, lihatlah aku. Semua orang jijik ngelihat, bau najis. Begitulah orang yang punya penyakit sombong, saudara. Dia tadi itu tampil, padahal yang melihat jijik dengan dia. Karena itu awas, hati-hati, jangan sampai ada penyakit sombong. Nggak mungkin orang sombong diangkat jadi kekasih Allah, jadi wali Allah. Yang diangkat oleh Allah adalah orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu. Itulah Syekh Abu Bakar bin Salim, Masya Allah. Walhasil, kalau kita melihat bagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim ini, beliau adalah pantas untuk menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Beliau itu ibarat kembang, saudara, ibarat melati, ibarat bunga mawar, pantas untuk ditampilkan, pantas untuk diceritakan, sejarahnya indah, mau bicara ibadahnya bagus, mau bicara akhlaknya bagus, semuanya bagus. Kenapa? Bunga mawar itulah bunga-bunga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pantas dikholi, pantas ceritakan sejarahnya. Nah, bagi kita yang ada sekarang ini, ayo kita tiru jejaknya, tiru akhlaknya, tiru ajarannya, supaya apa? Katut jadi mulia. Sekalipun kita tidak seperti bunga mawar, sekalipun kita tidak seperti bunga melati, minimal kita bisa meniru bunga melati dan bunga mawar. Anda lihat, itu adalah plastik berbentuk seperti bunga, bukan asli bunga. Plastik tuh ada yang warna merah, ada yang warna putih, baunya nggak ada. Tapi plastik yang asalnya nggak berharga, seperti gelas-gelas minuman mineral diinjak-injak kaki nggak berharga, tapi subhanallah didaur ulang kemudian dibentuk seperti bunga mawar. Masya Allah, pantas gak untuk dipajang tuh? Pantas gak untuk dibuat hiasan? Pantas. Kenapa? Berkat mirip dengan bunga mawar. Begitu juga kita, plastik-plastik, kita semuanya ayo mirip dengan Syekh Bakar bin Salim, ayo mirip dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, ayo mirip dengan Wali Songo. Kalau Anda mirip dengan mereka, hatinya juga dengan mereka, akhlaknya juga seperti mereka, insya Allah naik pangkat sama dengan itu yang diinjak-injak kaki, jadi pajangan juga. Alhamdulillah. Nggak usah kecil hati. Nih, kita kasih contoh. Ini contoh aja, contoh ya. Yang bicara dengan Anda nih, yang khutbah nih sekarang ini, apa sih nilainya? Ilmunya apa sih? Hatinya apa sih? Tapi karena pakaiannya mirip dengan yang di foto-foto, lumayan kan? Ini bukan sama dengan di foto-foto itu, para habaib, para kekeh itu, nggak sama, jauh. Tapi saya miripkan tadi, pakai jubah, pakai serban, pakai ini. Wah, alhamdulillah, di sini dihargai sama orang banyak yang salaman tadi. Ini contoh. Coba saya datang ke sini, rambutnya panjang, pakai tato lagi, bawa gitar, insya Allah polisinya ngusir saya, TNI-nya ngusir saya. Ini orang gila masuk sini. Ini berkat mirip. Karena itu nggak usah Anda kecil hati, mirip nggak apa-apa, asal mirip orang yang soleh. Bener nggak? Kalau mirip orang soleh nggak apa-apa, bagus. Pakai serban, jangan malu. Ada orang bicarakan bagaimana, nggak usah malu. Katakan sama dia, saya ingin mirip dengan pakaiannya Nabi, pakaiannya sahabat, pakaiannya orang-orang soleh, bahkan pakaiannya pahlawan Indonesia. Bener gak? Di Ponorogo pakai apa? Serban. Imam Bonjol pakai apa? Serban. Tengku Umar pakai apa? Serban. Hasanuddin pakai apa? Serban. Pernah dapat fotonya di Ponorogo pakai helm, pakai serban. Karena itu nggak usah malu, nggak usah malu. Kalau Anda ditegur, pakai pakaian yang sopan dong. Masa pakaian gini? Kenapa pakaian begini? Siapapun kamu, gubernurkah, wali kotakah, bupatikah, jangan menghina pakaian begini. Ini pakaiannya orang soleh, bahkan yang memperjuangkan Indonesia daripada penjajah. Pakaian seperti kamu tuh yang pakai dasi, itu pakainya penjajah Indonesia. Ya, kita bukan membicarakan orang yang pakai dasi, mungkin orang yang soleh, tapi yang membicarakan orang yang alergi dengan orang pakaian begini, ini nggak bener. Pakaiannya teroris katanya. Ya, ini pakaian pembela hak. Kok pakaian teroris sendiri, orang yang bela hak juga sendiri. Karena itu kita nggak perlu alergi dengan gini-gini.
Nah, nggak perlu alergi. Hadirin semuanya, berbeda kalau niru pakaiannya polisi, niru pakaiannya TNI, berbeda. Kenapa? Gadungan namanya. Itu perlu ditangkap tuh, menipu. Kalau pakaian begini enggak ada gadungan. Karena itu penting sekali untuk tetap bertahan meniru pakaiannya orang-orang soleh, saudara. Hadirin sekalian rahmatillah Allah, begitulah kita dibuatkan acara haul ini adalah semata-mata supaya kita kembali mengikuti orang-orang yang baik, supaya tetap menjadi orang yang baik. Media mana yang mengenalkan Anda orang-orang yang soleh? Media mana? Buka TV, nggak ada, dikit persentasenya. Buku yang mana? Majalah mana? Koran yang mana yang menceritakan orang-orang soleh? Nggak ada. Yang diceritakan penyanyi, bintang film, itu pun kadang-kadang caci maki yang ada. Acara haul ini adalah satu sarana untuk kita mengenalkan orang-orang yang soleh. Perlu diramaikan ini haul supaya tetap berakhlakul karimah nih bangsa nih. Karena bangsa ini sudah mau diacak-acak. Negara kita ini negara yang terkuat umat Islamnya seluruh dunia. Karena itu kekuatan Islam ada di sini, di negara kita. Alhamdulillah. Berbanggalah Anda penduduk Melayu. Ini bangsa Melayu ya. Indonesia, Malaysia, ini bangsa Melayu. Kenapa? Yang menyambut Islam bukan bangsa Eropa, bukan bangsa Cina, bukan bangsa yang lainnya, tetapi kebanyakan yang menyambut Islam adalah bangsa Melayu. Alhamdulillah. Ini pertanda insya Allah bangsa Melayu dan bangsa Arab yang banyak menyambut Islam, kebanyakan penduduk surga insya Allah. Amin. Iya, syaratnya masuk surga apa? Islam, beriman. Karena itu Indonesia insya Allah banyak yang masuk surga karena mereka adalah umat Islam. Alhamdulillah. Karena itu jangan saling bermusuhan. Mau masuk surga bersama-sama bermusuhan, nggak mungkin dong. Karena itu harus bersatu. Harus bersatu. Kita harapkan insya Allah bangsa ini tetap menjadi bangsa yang tetap mayoritas umat Islam. Tetap kita pertahankan. Jangan sampai anak turunan kita tidak menjadi Islam. Tolak semua yang mengganggu ajaran Islam. Tolak semua yang tidak membela Islam. Tolak, saudara. Iya, ini Indonesia ini muafak insyaallah. Amin. Kita walaupun boleh agama selain Islam hidup ada di Indonesia, tetapi harus berketuhanan, ya enggak? Dilarang di sini yang tidak berketuhanan. Dilarang di Indonesia tidak berketuhanan. Harus berketuhanan. Karena itu komunis di Indonesia ditolak. Komunis Indonesia ditolak. Ideologi Indonesia adalah Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Karena itu siapapun gerakannya tanpa percaya dengan Tuhan wajib dibasmi. Ini tugasnya polisi dan tugasnya TNI. Wajib dibasmi. Ini muncul lagi gerakan komunis nggak boleh. Cuma permasalahannya saya juga sampai sekarang belum pernah menemukan jawaban. Pancasila adalah ideologi Indonesia, sila pertama ketuhanan yang maha Komunis adalah tidak percaya dengan Tuhan. Cuma kok bisa di Indonesia pernah jadi partai resmi komunis Indonesia? Siapa yang meresmikan partai komunis Indonesia yang dia bertentangan dengan Pancasila ketuhanan yang maha esa? Nah, mulai sampai sekarang saya belum pernah menemukan jawabannya. Sopo sing resmikno ini? Lawang kita punya Pancasila yang berketuhanan yang maha esa, kok bisa jadi partai resmi partai komunis yang tidak percaya dengan Tuhan di Indonesia ini? Kok bisa? Lah, ini harus betul-betul dicermati. Yang saya khawatirkan akan muncul lagi nanti komunis di Indonesia yang bertentangan dengan ketuhanan yang maha
bisa. Karena itu kita harus bersama-sama menjaga negeri ini, baik itu pemerintah, baik itu aparat, baik itu ulama, baik itu rakyat Indonesia, menjaga Indonesia. Tidak boleh ada komunis muncul ada Indonesia karena bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, ketuhanan yang maha. Siap menghadapi komunis, berantas komunis, wajib hukumnya, wajib hukumnya. Dan itu adalah kita harus bersatu dengan semua agama. Semua agama harus bersatu untuk menghadapi komunis yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan insya Allah berkat Syekh Abdul Qadir Jilani, berkat para aulia Allah, kita semuanya tetap menjadi orang Islam yang sejati. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi umat yang bersatu, yang tidak mau bisa diadu domba. Mudah-mudahan insya Allah karena kita mayoritas umat Islam dijaga oleh Allah daripada segala niat jahat dan rencana-rencana jahat daripada orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa ini. Mudah-mudahan aman, sentosa, sejahtera selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan anak-anak kita, turunan kita tetap dijaga dalam Islam dan iman, hidup dalam keadaan Islam dan iman, mati dalam keadaan Islam dan iman. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas panitia penyelenggara Hall Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan insyaallah acara ini terus berlangsung dan langgeng dan insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.